Wabarakatuh kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menghadiri pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurroh Maulia yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dalam diskusi materi aliran subjektif dan objektif dalam karya sastra. Adapun pemateri kedua dilanjutkan oleh Umum Reskiani Mardatila dan pemateri ketiga oleh Zakia Nurbatoa. Baiklah, mari kita dengarkan presentasi kali ini. Baiklah, adapun latar belakangnya yaitu sastra adalah seni bahasa yang mana biasanya melahirkan karya yang kemudian dinamakan karya sastra. Karya sastra yang lahir dari sastra tersebut dapat dinikmati oleh pembaca baik secara sungguh-sungguh untuk mengetahui tentang karya sastra atau hanya sebagai hiburan semata. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Adapun rumusan masalah dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah apa pengertian karya sastra menurut ahli, yang kedua apa fungsi karya sastra, tiga apa yang dimaksud aliran objektif dan subjektif dalam karya sastra, empat apa karakteristik aliran subjektif dan objektif, lima bagaimana contoh karya sastra dengan aliran subjektif dan objektif. Pertama, pengertian karya sastra menurut ahli, yaitu ada menurut Sopardi, Djoko Damono, sastra dapat diartikan sebagai sebuah lembaga sosial menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Dua, menurut Taum adalah bentuk karya, cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif dan menggunakan bahasa yang indah dan keberadaannya dapat berguna untuk hal-hal lain. Tiga, menurut Plato, sastra merupakan hasil tiruan atau gambaran dari kenyataan. Empat, menurut Faruk, keberadaan sastra memiliki beragam jenis bergantung dari sudut pandang apa yang kita gunakan untuk menilai karya sastra. Adapun fungsi karya sastra. Yang pertama, fungsi estetis. Fungsi estetis adalah fungsi keindahan dari dalam karya sastra yang ditampilkan melalui penggunaan bahasa-bahasa yang indah dan memikat. Yang kedua, fungsi etis. Fungsi etis adalah fungsi etika atau moral yang diberikan sastra melalui nasihat atau amanat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, fungsi didaktis. Fungsi didaktis adalah fungsi pendidikan atau pengajaran dalam karya sastra yang dapat diperoleh pembaca setelah membaca karya sastra. Pengertian subjektif dan objektif dalam aliran sastra. Dalam dunia sastra terdapat dua aliran utama yang mempengaruhi cara pengarang menyampaikan ceritanya, yaitu aliran subjektif dan objektif. Aliran subjektif berfokus pada sudut pandang dan emosi pengarang, sedangkan aliran objektif cenderung lebih tidak berpihak dan menyajikan fakta secara lebih ilmiah. Selanjutnya, pengertian subjektif dan objektif dalam karya sastra. Yang pertama, subjektif. Aliran subjektif adalah pendekatan dalam sastra yang menempatkan sudut pandang, perasaan, dan pengalaman pribadi pengarang sebagai fokus utama. Dalam aliran ini, pengarang menggunakan bahasa yang ekspresif untuk menyampaikan emosi, pikiran, dan perspektif pribadinya. Karya sastra objek subjektif cenderung merefleksikan subjektivitas pengarang dan menekankan aspek-aspek psikologis, filosofis, dan interpretatif. Yang kedua, objektif. Aliran objektif dalam karya sastra adalah pendekatan yang menekankan pada gambaran objektif dari realitas atau fenomena yang ada di luar dari pengarang. Aliran objektif berfokus pada fakta, analisis, dan deskripsi realitas tanpa campur tangan subjektivitas pengarang. Pendekatan ini berusaha untuk menyajikan karya sastra secara apa adanya tanpa dipengaruhi oleh perspektif atau emosi pengarang. Selanjutnya,
karakteristik aliran subjektif dan objektif. Subjektif, aliran subjektif dalam karya sastra cenderung berfokus pada pengalaman batin dan perseptif. Subjektif pengarang, karya-karya ini syarat dengan ekspresi perasaan, pemikiran, dan imajinasi pengarang yang kuat. Ciri khas lainnya adalah penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan simbolik untuk menyampaikan dunia batin pengarang. Aliran ini mengedepankan kreativitas dan orisinalitas pengarang dalam mengelola realitas. Objektif. Dalam aliran objektif, penulis berusaha menggambarkan realitas secara apa adanya, tanpa mencampurkan emosi atau pandangan pribadi. Fokus utamanya adalah pada fakta, peristiwa, dan lingkungan. Ciri-ciri karya sastra objektif adalah menghindari unsur subjektivitas, menampilkan tokoh secara netral, dan menyajikan cerita dari sudut pandang orang ketiga. Contoh karya sastra dengan aliran subjektif dan objektif. Subjektif, puisi karya Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair Indonesia yang terkenal dengan karya-karya puisinya yang sangat subjektif dan mencerminkan pengalaman serta emosi pribadi penyair. Novel karya Promedia Ananta Toer. Promedia Ananta Toer adalah sastrawan Indonesia yang menggunakan perspektif subjektif untuk menceritakan pengalaman hidup dan perjuangan manusia dalam novelnya. Cerpen karya Seno Gumira Ajidarma. Seno Gumira Ajidarma dikenal sebagai pengarang cerpen Indonesia yang sering menggunakan sudut pandang subjektif dan mengeksplorasi persoalan manusia dan kehidupan. Contoh karya sastra dengan aliran objektif. Novel realisme. Novel realisme fokus pada representasi objektif kehidupan nyata tanpa campur tangan emosi atau opini penulis. Contohnya adalah Nyonya Bovary karya Gustave Flaubert. Puisi simbolisme. Puisi simbolisme menghindari deskripsi literal dan lebih memilih menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan abstrak. Contohnya adalah puisi Correspondance karya Carles Baudelaire. Drama realisme sosial. Drama realisme sosial mengeksplor kondisi sosial dan ekonomi secara subjektif dan menyisipkan pandangan subjektif penulis. Contohnya adalah Ibu karya Maxim Gorky. Kesimpulan, dalam karya sastra aliran subjektif dan objektif merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan cerita. Aliran subjektif menekankan pada pengalaman dan perasaan pribadi penulis, sementara aliran objektif berfokus pada fakta dan realitas terjadi. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dan dapat digunakan secara efektif tergantung pada tujuan dan gaya penulisan.